persis personalia mengirimkan ke bosnya ini, Pak, ini masa kerjanya 56 tahun sudah selesai. Misalnya gitu ya, personalia. Malaikat datang. Kata Allah, misalnya punya, udah tambah 10 tahun. Loh, Pak, ini sudah ada tulisannya. Ya kamu kan tukang tulis. Saya yang menentukan. Jangan sampai dipecat. Nah, kita ikuti. Nah, kalau kita ikuti bagus, kena prestasi, di situ pasti ada peningkatan. Nggak mungkin enggak. Selain kata Allah, selain iman yang sudah ada, yaitu kamu akan mendapatkan lebih daripada apa yang kamu harapkan. Bisa lebih. Bahkan umur bisa lebih. Gitu. Walaupun Allah sudah menentukan, nggak bisa ditambah dikurang. Misalnya enggak, kita pakai dalil, saya pakai dalil silaturahmi. Nah, sekarang misalnya kita kerja di situ, tapi kita banyak silaturahmi sama pimpinan, ya, silaturahmi baik-baik sama orang-orang di kantor itu, ya. Itu kan kalau baik semua, nggak ada fitnah, nggak ada yang nyikut, nggak ada apa ya. Apalagi sama pimpinan kita bagus. Nah, nanti sama pimpinan itu pasti rahasia perusahaan itu diberitahu kita. Bahkan kita disuruh membantu. Ya, karena kedekatan kita. Nah, pada satu saat kampungnya saya ilustrasikan itu persis personalia mengirimkan ke bosnya ini, Pak, ini masa kerjanya 56 tahun sudah selesai. Misalnya gitu ya, personalia. Malaikat datang. Kata Allah, misalnya punya, udah tambah 10 tahun. Loh, Pak, ini sudah ada tulisannya. Ya kamu kan tukang tulis. Saya yang menentukan. Bisa ditambah umur itu. Walaupun sudah ada catatannya. Ya, adalah catatan ada dua. Catatan dari tertulis di Lauhul Mahfuz, catatan yang rahasia Tuhan. Nah, itu. Tapi bisa dicapai ya pada orang umum yang tidak prestasi, ya catatan itu yang berlaku. Yang prestasi ada hak prerogatif dari Tuhan. Nah, gitu, yang lebih daripada prestasi. Ya. Terus ada lagi, Ustaz, yang sudah tidak berlaku lagi umur itu tepat waktunya, justru mundur. Nah, ini saya bicara kontroversial, mungkin belum ada yang menerangkan ya. Kalau Ustaz bisa hujah, saya senang orang hujah gitu ya. Jadi ada sesuatu umur ini belum sampai. Contohnya gini, kalau orang itu satu kota itu kena maksiat, terus kena azab Tuhan, itu belum waktunya itu dihabisi. Belum waktunya itu dihabisi. Itu nggak mati, binasa. Atau orang bunuh diri, belum waktunya. Terus kemana ruhnya? Nggak dicabut sama malaikat mungkar dan Israel, nggak dicabut. Itu binasa fisiknya. Nah, ruh ini butuh tempat, tapi fisiknya rusak. Dia kembali, perjanjiannya tidak bisa ditambah dikurang. Padahal masih kurang, waktunya ditolak. Nggak bisa masuk. Dia kembali, fisiknya rusak. Jadi apa dia? Yaitu dikatakan ruh gentayangan. Jadi bukan mati. Kalau mati kan masuk alam barzah. Ya. Ini saya mencari kitabnya, coba cari. Kalau enggak saya bisa dihujah, enggak masalah. Ini realita, makanya ada kok ada ini si manis dibantal Ancol terus ya tuh kan gitu ya. Nah, ini saya diberi ilustrasi sekaligus bukti. Jadi ada teman saya tuh naik motor ngeput ya. Dia suka ngeput dengan keyakinan tidak mati kalau belum waktunya mati. Hampir kan orang begitu ya. Tapi arti mati ini nggak paham. Mati itu kembali, bukan mati. Kembali dan tidak bisa ditambah, tidak bisa kurang.
tabrakan, jebrat, hancur badannya. Bawa ke rumah sakit, dia cerita sama saya terbang ke atas. Itu lama sekali Ustadz, bertahun-tahun. Ya jelas saya bilang, matahari aja sampai ke sini 500 tahun cahayanya. Sampai di sana orang saya lihat antri, ada satu cahaya di situ, orang masuk itu antri. Kayaknya ada 2 malaikat yang memeriksa. Saya masuk itu semua pakai putih-putih, saya pakai celana jin. Saya ditanya mana suratnya, nggak ada, belum waktunya pulang, nggak bisa terima. Dia kembali, turun itu juga lama, katanya. Tahu-tahu turun persis di tempat operasinya dia itu. Dia operasi sukses, baru dia masuk ke badannya itu, baru sakit semua, baru sakit. Cuma matanya aja yang jereng gitu, rusak. Kayak gitu. Ya, itu bukti. Jadi kalau belum waktunya, nah itu untung utuh. Kalau kepalanya rusak, ya dia mau kemana? Makanya kita jangan mendekati kebinasaan. Nabi perang pakai baju besi bukan untuk panjang umur, supaya nggak rusak. Kenapa kita suruh mandi, suruh minum obat, suruh makan, supaya nggak rusak. Supaya sesuai dengan kebutuhan ini. Walaupun belum waktunya mati kan, kalau rusaknya biasa aja masih hidup, tapi kan fasilitas ini tidak bagus. Apalagi ada yang rusak. Kalau banyak patah sininya masih bisa dipakai, patah dada masih dipakai. Kalau patah kepalanya habis nggak bisa. Makanya jangan kamu mendekati kebinasaan. Bukan mati, binasa. Nah itu masalah mati ini banyak yang nggak memahaminya. Dikira mati itu nggak waktunya mati. Makanya orang bunuh diri itu kan gentayangan. Makanya umpamanya ada di hotel, ada terjadi di rumah juga. Kok ada orang nangis. Ya, ada apa ini? Terus ada riwayat pernah orang perempuan bunuh diri di situ, misalnya gitu. Dia memang di situ. Kenapa dia nangis? Dia menyesali jasadnya itu tadi. Menangis sih dia menyesal. Ya, jadi dia nangis saja. Jadi butuh orang pintar. Ya. Kalau orang pintar itu dia dibawa kalau dibawa ke kuburan, orang kamu kerja. Kalau ada di kuburan dia ngikuti jasadnya. Makanya katanya kuburan banyak hantu itu karena dia ngikuti ke sana. Menyesali jasadnya itu tadi rusak. Ini ilustrasi saya waktu saya fana. Makanya sulit kalau mau ditulis. Tapi saya berani kalau ada yang mau diskusikan, mau mencari ke dasarnya, dalilnya silakan. Kenyataannya gitu. Nah makanya itu yang dipanggil oleh dukun-dukun itu tadi. Ruhnya orang ini dipanggil itu bisa. Tapi kalau asli mati kan tidak bisa dipanggil. Masa permisi dulu, malaikat saya ada yang panggil. Ya itu memang bebas dia. Tapi siksanya nggak ada, dia belum masuk siksa kubur. Nah siksanya di mana Ustaz? Nah itu tadi. Dia melihat istrinya sudah sama orang. Makan tidak bisa makan seperti itu. Itu tersiksa. Ya, dia masuk di golongan setan. Akhirnya ganggu orang, jengkel dia. Ada orang sedikit, masuk dia. Kesempatan. Makanya ada orang itu, ibu saya, banyak orang mentafsirkan belum 40 hari katanya suka masih datang. Itu orang yang belum mati itu. Dia bergantungan. Nah itu tadi. Nah dukun-dukun pakai itu. Nah kalau sudah mati asli nggak bisa. Tapi ada yang suka menipu merusak akidah. Apa yang merusak akidah? Korinnya. Jadi dukun tertipu juga. Dikira asli itu. Nah ini kalau tanya tahu betul. Korin kan mulai kita lahir dia tahu persis. Jadi korinnya yang ngomong ngaku dia gitu. Nah, kalau orangnya mati bunuh diri, orangnya masih dipanggil. Tapi kalau sudah mati, loh kok bisa? Saya bisa panggilnya itu bukan korinnya itu. Tertipu. Tapi persis. Kalaupun dia mengadakan penampakan persis. Tertipu di korin itu. Kan ditanya ini bapakmu siapa, ini siapa, kamu dulu tahu, dia ikut terus. Nah, wali-wali setan itu juga dari situ ngasih tahu. Wah kok bisa tahu ya, bisa tahu. Korinnya yang memberitahu.
kan gitu ya. Nah itu saya dapatkan dari situ. Makanya kalau saya Ustadz baca di mana, nggak baca gimana saya masuk ke wilayah itu jadi tahu gitu. Nah, saya nggak pernah baca kitab, saya nggak bisa gimana. Tapi saya banyak hal-hal yang kontroversial yang nggak jelas, insya Allah.